Pada video sebelumnya, kami telah memberitakan bahwa Antoine Griezmann menjadi satu dari 4 pemain Atletico Madrid yang akan absen menghadapi AC Milan pada lanjutan babak penyisihan grup Liga Champions tengah pekan ini. Pemain asal Prancis tersebut mendapat larangan bermain 2 pertandingan setelah insiden kartu merah yang ia dapatkan ketika menghadapi Liverpool di Wanda Metropolitano. Kini sebuah kabar terbaru yang dilansir dari Milan News menyebutkan bahwa UEFA telah memberikan persetujuan atas banding yang dilayangkan Atletico Madrid atas keputusan tersebut. Sumber itu melaporkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Griezmann telah dikurangi menjadi 1 pertandingan saja, yang artinya sang pemain akan tersedia melawan Milan. Ini tentu saja menjadi kabar baik bagi Diego Simeone sebab kehadiran Griezmann sangat dibutuhkan oleh tim setelah mereka dipastikan tidak akan memainkan 3 pilar utama mereka yakni Joao Felix, Felipe dan Kieran Trippier yang akan absen karena masalah cedera. AC Milan harus menerima kekalahan pertama mereka di Liga Italia musim ini setelah takluk dengan skor 4-3 dari Fiorentina di Giornata ke-13. Gol pertama Fiorentina tercipta di babak pertama saat Alfred Duncan memanfaatkan kesalahan dari Cyprian Tatarusanu. Kemudian tembakan melengkung Ricardo Saponara menggandakan keunggulan tuan rumah menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dusan Vlahovic mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0 di babak kedua dan sepertinya pertandingan akan berakhir. Namun Zlatan Ibrahimovic menumbuhkan asa bagi Milan dengan mencetak 2 gol dalam 6 menit. Tapi sebuah kesalahan dari Theo Hernandez membuat Vlahovic berhasil mencetak gol keduanya. Sebelum akhirnya gol bunuh diri Lorenzo Venuti di penghujung pertandingan menutup laga dengan skor 4-3 untuk keunggulan tuan rumah. Dengan hasil ini, Milan sementara masih bertengger di peringkat kedua klasmen dengan poin yang sama dengan Napoli yakni 32. Namun Il Partenopei berpotensi memperlebar jarak mereka dengan Rossoneri jika berhasil mengalahkan Inter Milan. Sementara dengan kemenangan ini, Fiorentina untuk sementara melesat ke peringkat ke-6. Zlatan Ibrahimovic gagal mengantarkan AC Milan meraih kemenangan dalam lawatan mereka ke markas Fiorentina. Striker Gaik asal Swedia itu berhasil mencetak 2 gol ke gawang lawan. Namun itu tak bisa membantu Rossoneri terhindar dari kekalahan 4-3 dari La Viola. Kendati begitu, 2 gol yang ia cetak setidaknya membawa Ibrahimovic berhasil menciptakan sebuah rekor. Ibra kini tercatat menjadi pemain kedua yang berhasil mencetak 2 digit gol ke gawang 4 tim berbeda di Liga Italia. Tambahan 2 gol itu membuat Ibrahimovic telah mencetak 11 gol ke gawang Fiorentina dari 17 kali pertemuan. Sebelumnya Ibrahimovic juga memiliki catatan serupa ke gawang AS Roma, Parma dan Palermo. Satu-satunya pemain yang juga memiliki rekor tersebut adalah penyerang Gaik Sampdoria Fabio Quagliarella. Selain itu, menurut data dari Opta Paulo, Ibrahimovic menjadi pemain tertua yang pernah mencetak 2 gol atau lebih dalam satu pertandingan di Serie A. Ibrahimovic juga menjadi pemain berusia 40 tahun pertama yang membukukan 2 gol atau lebih dalam satu pertandingan di 5 liga top Eropa pada era 2000-an. Sebuah pukulan telak kembali mendera skuad asuhan Stefano Pioli jelang pertandingan melawan Fiorentina dini hari tadi. Setelah 2 pemain pilar mereka yakni Ante Rebic dan Fikayo Tomori harus masuk ruang perawatan. Il Giornale melaporkan bahwa Ante Rebic kembali mengalami masalah cedera saat latihan. Pemain asal Kroasia tersebut terkonfirmasi mengalami cedera tumit. Secara spesifik, masalah yang dialami Rebic belum diketahui dan juga berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk pulih. Namun surat kabar tersebut mengklaim bahwa Rebic kemungkinan besar bisa absen selama sebulan atau lebih. Sebelumnya Rebic juga sempat absen selama 20 hari karena masalah pergelangan kaki. Sementara itu, bek tengah Fikayo Tomori juga harus menepi karena pemain asal Inggris tersebut mengalami masalah pada pinggulnya pada sesi latihan terakhir jelang pertandingan melawan Fiorentina. Sejauh ini belum ada informasi resmi terkait seberapa parah cedera yang dialami Tomori dan berapa lama waktu untuk memulihkan cedera itu. AC Milan sebagaimana diberitakan secara luas memiliki minat yang cukup besar untuk bisa merekrut Julian Alvarez dari River Plate. Calcio Mercato dalam laporan terbarunya seperti dikutip dari Sempre Milan menyebutkan bahwa Rossoneri mungkin saja akan melakukan upaya pada jendela transfer bulan Januari, tapi sebuah rintangan besar telah menunggu di depan mata. Julian Alvarez telah mencetak 15 gol dari 16 pertandingan sepanjang musim ini. Performanya itu telah menempatkan dirinya menjadi salah satu pemain incaran beberapa klub besar dari Eropa. Penyerang 21 tahun tersebut dikabarkan telah menemukan kesepakatan pribadi dengan River Plate mengenai potensi hengkangnya ke klub lain. Kedua belah pihak sepakat bahwa kepergian sang pemain hanya bisa terjadi jika ada klub yang siap membayar 20 juta euro secara cash, tanpa skema menyicil atau dengan penyertaan bonus dalam kesepakatan. Sumber itu mengklaim bahwa angka 20 juta euro tidak membuat Milan akan mengurungkan rencana mereka. Tetapi satu hal yang mereka khawatirkan adalah jumlah klub yang menginginkan striker asal Argentina itu terus meningkat.
Dua klub asal Italia yakni Juventus dan Fiorentina juga tertarik mengamankan jasa sang pemain. Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, dan Real Madrid juga berada di dalam daftar. Tiga klub terakhir inilah yang akan menjadi rival berat Milan dalam perburuan Alvarez. Bayer Leverkusen memiliki hubungan bisnis yang baik dengan klub raksasa asal Argentina itu setelah mereka mengamankan jasa Alario dan Palacios. Sementara pelatih Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi memiliki jaringan yang kuat di pasar transfer Amerika Selatan. Sementara Real Madrid akan berusaha meyakinkan Alvarez dengan meniru gaya kesepakatan yang mereka lakukan saat merekrut Gonzalo Higuain dari River Plate pada tahun 2007 silam. AC Milan dikabarkan menjadi salah satu dari 4 klub yang saat ini terus memantau situasi Alexis Miranchuk di tengah potensi hengkangnya playmaker asal Rusia tersebut dari Atalanta. Tuta Mercato Web menyebutkan bahwa Miranchuk sejatinya baru direkrut Atalanta 1,5 tahun lalu dari Lokomotiv Moskow dengan biaya 15 juta euro. Namun agen sang pemain terkonfirmasi akan segera bertemu dengan manajemen Ladea akhir bulan ini untuk membahas masa depan kliennya, mengingat bahwa Miranchuk hanya memainkan setengah dari pertandingan yang Atalanta mainkan sepanjang musim ini. Dari 4 pertandingan terakhir yakni kalah melawan Lazio, Manchester United, Cagliari, dan Spezia, pemain internasional Rusia tersebut bahkan menjadi pemain penghangat bangku cadangan. Sebuah situasi yang dikeluhkan bukan hanya oleh sang pemain tetapi juga Valery Karpin, pelatih timnas Rusia. Genoa dan Torino telah mengincar Miranchuk selama beberapa waktu. Sementara Sassuolo menargetkan Miranchuk jika mereka melepas Jeremy Boga atau Domenico Berardi. Di lain sisi, Milan juga telah dikaitkan dengan Miranchuk pada beberapa periode bursa transfer sebelumnya. Manajemen Rossoneri bahkan sempat mencoba mengontraknya di hari kedua terakhir penutupan bursa transfer musim panas lalu. Di jendela transfer mendatang, Paolo Maldini dan Ricky Massara bisa kembali mencoba memboyong Miranchuk jika Junior Mesias tidak memberikan dampak yang berarti bagi tim.